Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Turki Utsmani dari mulai awal berdiri hingga akhirnya mengalami kemunduran atau kehancuran. Pada awal mula, kerajaan Turki Utsmani berasal dari keluarga Kobei atau Kayi yang merupakan salah satu suku yang menempati daerah Turkistan di bawah kekuasaan Raja Bigu. Karena bangsa Turki Utsmani merupakan bangsa petualang yang gemar mengembara, maka pada saat di daerah Khurasan, bangsa Turki yang dipimpin oleh Sulaiman Shah ini meminta perlindungan kepada Raja Khawarizmi, yaitu Jalaluddin Mungurbuti bin Khawarizmi. Nah, ketika tentara Mongol menyerang dan akhirnya menghancurkan dinasti Khawarizmi, bangsa Turki yang dipimpin oleh Sulaiman Shah ini pergi ke Kurdistan dan Azerbaijan yang tepatnya di daerah perbatasan Asia Kecil. Nah, ketika di tengah perjalanan, ketika akan melewati Sungai Efrat, terjadi banjir di Sungai Efrat yang menghanyutkan Sulaiman Shah sehingga beliau meninggal pada tahun 1228 Masehi. Sepeninggal Sulaiman Shah, bangsa Turki terpecah menjadi dua, yaitu sebagian ada yang balik ke Khurasan dan sebagian lagi ada yang melanjutkan perjalanan ke daerah Asia Kecil yang dipimpin oleh Ertugrul, yaitu anak ketiga dari Sulaiman Shah. Pasukan pimpinan Ertugrul ini kemudian bergabung dengan Raja Saljuk dan menetap tinggal di sana beberapa masa. Nah, setelah serangan Mongol terhadap Saljuk pada tahun 1300 Masehi menyebabkan dinasti Saljuk menjadi terpecah menjadi beberapa bagian kecil. Utsman, yaitu anak dari Ertugrul yang telah meninggal, mengklaim kemerdekaan secara penuh daerah-daerah yang telah menjadi wilayahnya dan kemudian memproklamasikan diri sebagai raja dari kerajaan Turki Utsmani dengan gelar Padishah Ulu Utsman atau raja dari keluarga Utsman. Nah, kerajaan Turki Utsmani ini berdiri pada tahun 1299 Masehi, yang dimana ibu kota pada saat itu berada di Khurasan, dan kerajaan Turki Utsmani ini berkuasa kurang lebih selama 7 abad. Yang kedua yaitu periodisasi Sultan Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani memiliki dua gelar untuk pemimpinnya, yaitu bergelar Sultan dan juga bergelar Khalifah. Gelar Sultan yaitu untuk gelar kekuasaan duniawi, sedangkan Khalifah merupakan gelar di bidang agama atau spiritual. Nah, kerajaan Turki Utsmani ini dipimpin kurang lebih dari 38 sultan, di mana sultan yang pertama yaitu Utsman pada tahun 1299 Masehi dan sultan yang terakhir yaitu Sultan Abdul Majid II pada tahun 1922 hingga 1924. Untuk sultan yang lainnya nanti bisa dilihat di makalah, yaitu ada Sultan Utsman I, setelahnya Orkan, Murad I, Bayazid I, Muhammad I, Murad II, Muhammad II, Bayazid II, Salim I, Sulaiman Al-Qanuni, Sultan Salim II, Sultan Murad III, Sultan Muhammad III, Sultan Ahmad I, yang ke-15 yaitu Sultan Mustafa I, Sultan Utsman II, Sultan Mustafa II, Murad IV, Ibrahim I, Muhammad IV. Yang ke-21 yaitu Sultan II, Sultan Ahmad III, Sultan Mustafa III, Sultan Ahmad IV, Sultan
Mahmud I, Sultan Utsman III, Sultan Mustafa IV, Sultan Abdul Hamid, Sultan Salim III, Sultan Mustafa V, Sultan Mahmud II, Sultan Abdul Majid I, Sultan Abdul Aziz I, Sultan Murad V, Sultan Abdul Hamid II, Sultan Muhammad Rishad V, Sultan Muhammad Wahidin II, dan yang terakhir yaitu Sultan Abdul Majid II. Nah, kerajaan Turki Utsmani ini dapat dibagi menjadi 5 periode. Di antara pembagiannya yaitu sebagai berikut. Periode pertama dimulai dari tahun 1229 hingga 1402 Masehi, di mana pada periode ini dimulai dari berdirinya kerajaan Turki Utsmani sendiri dan ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan Timur Leng. Nah, yang periode kedua dimulai dari tahun 1402 sampai 1556 Masehi. Pada periode ini ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansi yang terbesar, khususnya pada masa Sultan Salim I, putra Sultan Bayazid II yang berhasil menguasai Afrika Utara, Syria, Mesir, yang pada waktu itu Mesir diperintah oleh kaum Mamluk yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil 'ala Allah pada tahun 1517. Nah, pada periode kedua tersebut juga kerajaan Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan, yaitu dengan pimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Pada periode ketiga dimulai pada tahun 1556 sampai tahun 1699 Masehi. Pada periode ini ditandai dengan kemampuan kerajaan Turki Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya karena masalah perang yang terus-menerus terjadi karena alasan domestik. Di samping itu juga gempuran dari luar kerajaan. Yang periode keempat yaitu pada tahun 1699 sampai 1839 Masehi. Pada periode keempat ini ditandai dengan bersurutnya kekuatan kerajaan dan terpecahnya wilayah kerajaan Turki Utsmani menjadi beberapa bagian. Nah, yang terakhir atau periode kelima yaitu dimulai pada tahun 1839 sampai tahun 1922 Masehi. Pada periode terakhir ini ditandai oleh kebangkitan kultural dan administratif dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat. Setelah itu beberapa kemajuan yang diperoleh oleh kerajaan Turki Utsmani antara lain di beberapa bidang, yaitu satu pada bidang militer dan perluasan wilayah. Pada bidang militer, setelah perang dengan Bizantium, Khalifah Orkan yaitu Khalifah kedua mendirikan sebuah kesatuan militer yang bernama Janissary, di mana Janissary ini merupakan pusat pendidikan dan pelatihan militer. Dan juga tentara militer pada kerajaan Turki Utsmani sangat kuat dengan tentara Janissary-nya sehingga dapat menaklukkan banyak wilayah-wilayah di daerah Eropa maupun Afrika. Setelah itu bidang pemerintahan. Bentuk kerajaan Turki Utsmani didasarkan pada sistem feodal yang ditiru langsung dari kerajaan Bizantium. Dalam sistem pemerintahan, Sultan merupakan penguasa tertinggi dalam bidang agama, politik, pemerintahan, bahkan masalah-masalah perekonomian. Dan orang yang kedua yang berkuasa adalah wazir, di mana ia merupakan ketua badan penasihat kesultanan yang membawahi semua wazir dan amir. Dan yang ketiga yaitu bidang agama dan budaya. Kerajaan Turki Utsmani merupakan perpaduan dari berbagai kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab, kebudayaan Bizantium, serta kebudayaan Persia, di mana kehidupan keagamaan merupakan bagian dari sisi sosial dan politik Turki Utsmani yang penting. Dan ulama pada kerajaan Turki Utsmani mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan negara dan masyarakat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku pada kerajaan Turki Utsmani. Yang keempat yaitu bidang intelektual.
kemajuan di bidang intelektual, kerajaan Turki Utsmani memang tidak lebih menonjol dari kerajaan-kerajaan sebelumnya, baik dari kerajaan Umayyah maupun dinasti Abbasiyah. Namun, terdapat beberapa aspek intelektual yang dapat dicapai, yaitu terdapat beberapa surat kabar yang muncul pada masa kerajaan Turki Utsmani, antara lain berita harian Takvini VK yang terbit pada tahun 1831, yang kedua yaitu jurnal Tasfiri Efkar, dan yang terakhir yaitu Terjumani Ahval. Yang kedua yaitu bidang pendidikan. Terjadi transformasi pendidikan dengan mendirikan sekolah atau madrasah dasar, madrasah menengah, dan juga perguruan tinggi. Dan guru pada kerajaan Turki Utsmani ini didatangkan langsung dari Iran dan juga Mesir.